Enu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan utama dengan prospek bisnis yang cukup menjanjikan ke depannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Lampung tercatat sebagai provinsi dengan penghasil jagung terbesar nomor 3 secara nasional, dengan luas panen 474,9 hektar dan total panen 2,83 juta ton. Di samping itu, tanaman jagung juga merupakan tanaman yang sangat responsif terhadap pemupukan, terutama akan unsur hara N, P, dan K. Tak jarang, banyak tanaman jagung yang mengalami defisiensi atau kekurangan unsur hara. Berikut merupakan beberapa gejala yang terjadi pada tanaman jagung yang mengalami defisiensi atau kekurangan unsur hara. Let's check it out. Yang pertama ada kahat nitrogen. Gejala yang ditimbulkan akan kekurangan unsur hara ini, yakni daun berubah warna menjadi kuning hingga kecoklatan, dengan tulang daun ikut berwarna coklat, sehingga menyebabkan tanaman tumbuh kerdil. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini, yakni dengan menanam varietas unggul yang tanggap terhadap pemberian N, kemudian menanam jenis tanaman leguminosa, dan yang terakhir kita dapat memperbaiki teknik budidaya terutama dalam pemupukan. Yang kedua ada kahat fosfor. Gejala yang ditimbulkan akan kekurangan unsur hara fosfor, yakni tepi daun, urat, dan batang akan menunjukkan warna ungu, sehingga tanaman akan mengalami pemasakan biji yang menjadi lambat dan produktivitas tanaman menjadi rendah. Tindakan penanggulangan yang dapat kita lakukan yakni dengan memberikan pupuk kandang, mulsa organik, ataupun kompos. Kemudian yang kedua, kita dapat menggunakan pupuk yang mengandung unsur P sebagai unsur utamanya, seperti single super fosfat. Kemudian yang terakhir, kita dapat memberikan kapur dolomit sebagai tindakan preventif atau pencegahan. Yang ketiga ada kahat K atau kahat kalium. Gejala yang ditimbulkan di mana tanaman hijau tua dengan klorosis di sepanjang tepi berkembang menjadi garis-garis coklat dan nekrosis. Kemudian efek yang ditimbulkan, biji-biji pada jagung tidak akan berkembang dan tongkol jagung memiliki banyak bobot dengan biji yang sedikit. Tindakan yang dapat dilakukan jika terjadi defisiensi hara ini, yakni kita dapat menambahkan bahan organik berbentuk abu atau mulsa tanaman. Kemudian kita dapat menggunakan pupuk dengan unsur utama K seperti kalium nitrat atau KN03. Kemudian yang terakhir kita dapat menyiram tanaman secara teratur dan hindari penggenangan lahan. Selanjutnya ada kahat S atau kahat belerang. Gejala yang ditimbulkan pada daun muda yang berwarna hijau dengan pertumbuhan yang terhambat. Kemudian efek yang ditimbulkan, pertumbuhan tanaman akan menjadi lambat dan terhambat. Tindakan penanggulangan yang dapat kita lakukan yakni dengan memberikan campuran kompos dan daun maupun mulsa tanaman. Kemudian kita dapat menggunakan pupuk yang mengandung sulfur 90%. Selanjutnya terakhir kita dapat memberikan sulfur pada persemaian bibit dengan menggunakan metode pemupukan. Selanjutnya ada kahat Mg atau magnesium. Gejala yang ditimbulkan pada tepi daun berwarna keputihan. Gejala ini juga merupakan indikasi bahwa tanah tersebut masam. Kemudian efek yang ditimbulkan, pertumbuhan tanaman akan terhambat dan lama-kelamaan daun akan mengering dan mati. Tindakan penanggulangan yang dapat kita lakukan yakni dengan memberikan kapur ganggang, dolomit, maupun kapur magnesium. Selanjutnya kita dapat menggunakan mulsa organik untuk menjaga kelembapan tanah. Dan yang terakhir, rencanakan drainase lahan dan jangan menyirami tanaman secara berlebihan. Yang terakhir ada kahat Fe atau kahat zat besi, di mana daun berubah warna menjadi hijau pucat seragam. Kemudian daun tertua di bagian bawah menunjukkan perubahan warna kuning, dan nekrosis terjadi dari ujung daun ke pertengahan tulang rusuk.
tindakan penanggulangan yang dapat kita lakukan yakni dengan penggunaan pupuk daun yang terbuat dari arang jelatang dan ekstrak ganggang. Selanjutnya, kita dapat menggunakan pupuk ferrosulfat dengan kandungan Fe 19%. Kemudian terakhir, kita dapat menanam bunga dandelion di dekat tanaman budidaya.